Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, di setiap pintu masjid itu selalu dijaga oleh 70 malaikat yang satu-satu mencatat di asma'ihim. Siapa yang masuk di masjid itu tidak lepas dari dicatat oleh malaikat hari Jumat, karena yang nunggu satu pintu itu 70 malaikat. Sampai-sampai yang terakhir dicatat oleh malaikat itu kata yakunu akhirun mayyuk tabu rajulun jahina jelasal imam al-mimbar. Yang dicatat terakhir adalah apabila ada orang datang ke masjid, khotib sudah naik mimbar, itu dicatat terakhir. Selebihnya apa nggak dicatat? Ya dicatat, tapi kecil, tidak dicatat resmi. Yang dapat telur itu, kalau awal-awal itu masih mendapatkan pahala sapi, pahala kambing, pahala ayam dan lain-lain. Dan orang yang datang ketika khotib sudah naik mimbar, pada dikatakan ahli yaumul Jumat hadir, itu yang mendapatkan paling kecil bagian pahala Jumat. Wadhalika alladhi yufadlu wa'ma sehat. Ini orang-orang yang diampuni bainal Jumatain, antara Jumat satu dan yang lainnya diampuni dosa-dosanya. Baik, Bapak yang saya hormati, hadis soal pemulaian Jumat kepada umat Nabi Muhammad itu sesungguhnya menjawab ayat Allah tentang ketika Allah akan menjadikan manusia, malaikat protes. Jadi ketika Allah di dalam Al-Quran mengatakan, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, saya akan jadikan di bumi ini khalifah, manusia yang akan mengganti aku di bumi. Malaikat protes, no? Protesnya bagaimana? Kalau ada yang fiha ma yusidu fiha wa yusidu lima. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan manusia yang di bumi itu akan membuat kerusakan, wa yusidu lima, dan akan berperang? Jadi manusia ini nanti akan berbuat dosa dan suka perang, itu sudah diketahui malaikat. Malaikatnya ngirinya apa? Ngirinya kan malaikat itu tak pernah ada nafsu. Malaikat itu kerjanya hanya bertasbih, bertahlil, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Enggak pernah BO, enggak pernah makan, enggak pernah minum. Itu malaikat. Kan manusia yang mulia, gitu. Maka begitu dikabari oleh Allah akan menjadikan manusia, malaikat protes-protesnya. Untuk apa? Nanti dunia menjadi ramai. Kalau dipanjangkan begitu kan. Nanti dunia akan ada peperangan, gitu. Akan rusak ini. Wadah rusak belum digantikan. Sedangkan kami, kata malaikat, itu menyucikan untuk terus. Untuk apa manusia itu? Nah, apa jawabnya Allah? Jawabnya Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sudah diam. Saya tahu yang kamu tidak tahu. Jadi malaikat tahu kalau manusia akan berperang, manusia akan berbuat dosa, akan berbuat perusahaan, tapi rahasia di balik kejadian manusia mereka tidak tahu.
disuruh diem oleh Allah, maka fakhafat malaikat ketakutan, dibentak oleh Allah. Fatufu haula arshi sab'a marrat. Kemudian malaikat tawaf sekitar arsy 7 kali. Fatajawaz anhum, diampuni oleh Allah. Jadi karena dia tawaf di sekitar arsy 7 kali, maka itu diampuni oleh Allah. Jadi cara taubatnya malaikat itu tawaf di sekitar arsy 7 kali. Sejak itu maka kemudian fa'amallahu ayyabnu baitan ala wajhil ardi. Sejak itu malaikat disuruh oleh Allah, sudah kamu sekarang bangun bangunan di bumi. Hatta kalau adnaba aulada Adam, nanti kalau keturunan Adam itu berbuat dosa, fayadkhuluna ala baiti, biar dia tawaf di sekitar bait itu sab'a marrat 7 kali, fatazawadu, maka saya akan ampuni. Jadi kalau malaikat taubatnya mengelilingi arsy, maka kemudian malaikat disuruh Allah, sekarang kamu membuat rumah di bumi, nanti keturunan Adam kalau dosa biar tawaf di situ 7 kali dan saya akan ampuni. Rumah itu maksudnya apa? Ka'bah. Rumah itu maksudnya apa? Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada sebelum dunianya ada. Sudah disuruh Allah. Sudah disuruh Allah. Yang bangun siapa? Malaikat. Mulai kapan? Mulai malaikat protes tadi. Nah, Tsumma nazalu fabanu ala ardil Ka'bah. Malaikat turun membangun Ka'bah. Tsumma rafa'u ta'ala waqtufan. Begitu sudah dibangun Ka'bah, waktu zaman Nabi Nuh, waktu banjir bandang, itu Ka'bah tertutup. Nah, Ka'bah tertutup banjir, tertutup longsor. Yang begitu. Ka'bah tertutup, longsor, banjir, tanah liat, macam-macam. Jadi gak ketahuan. Menara itu ternyata dulu sudah ada. Menara dan pinjam bed di samping Ka'bah itu ada menara yang ada Ka'bah. Semasa mau al-Baitul Ma'mur. Menara itu dinamakan Baitul Ma'mur. Waktu lumarati khamsumi'atin amin. Panjangnya menara itu seperti kalau orang berjalan kaki 500 tahun orang berjalan, saking panjangnya. Jadi menara dari langit keempat itu dibuat naik ke atas, tingginya sampai seperti orang berjalan 500 tahun, tinggi sekali. Itu menara. Itu menara. Oke, ini hadis ini menerangkan soal pembuatan Ka'bah. Sejak awal sudah ada, menara sejak awal sudah ada. Apa ada yang ada? Apa ada Jumatan? Apa ada khutbah? Ada. Sejak awal. Siapa itu? Fa'idha kana yaumul Jum'ah yas'adu Jibril alaihi salam al-manara wa yu'adzin. Setiap hari Jumat malaikat Jibril naik ke menara dan azan. Jadi yang azan itu tugasnya malaikat Jibril. Yang ada tugasnya malaikat Jibril. Wa yasqutu Israfil ala mimbar wa yahtub. Yang khutbah malaikat Israfil. Khotibnya malaikat Israfil. Wa yaqumu Mikail lil malaikah, yang jadi imam malaikat Mikail. Jadi yang ada malaikat Jibril, yang khutbah malaikat Israfil, yang jadi imam malaikat Mikail. Malaikat yang lainnya jadi makmum. Malaikat yang lainnya jadi makmum. Faida farahu minas sama, fayaqulu Jibril ma hasalali minas rabbin li ajli adan wa habdu li ajli muadzinin. Begitu sudah selesai sholat Jumat maksudnya, malaikat Jibril berkata begini, pahala saya azan tadi maka saya hadiahkan kepada orang-orang di dunia yang mau jadi muadzin. Pak Dahlan banyak yang dapat ditularkan ini. Ya, Pak Dahlan ini. Yang doa apa itu? Malaikat.
juga malaikat mustahil ditolak oleh Allah. Beruntung orang-orang yang senang azan ini pasti mendapatkan doanya malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril yang jadi muadzin di Baitul Ma'mur itu.